A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih narfa'u darajatim man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min durriyyatihi Dawud wa Sulaimana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Shadaqallahul azim. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya atau Ibrahim, yaitu Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-6 namanya Surat Al-An'am ayat 83 dan ayat 84. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah, kami hadir kembali bersama Bapak dan Ibu di Lembaga Kursus Al-Quran Islamic Center Surabaya, menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Marilah kita bersama-sama untuk mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya bisa untuk beristiqomah, berhaqqa tilawati, berhaqqa tuqati, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya dengan Al-Quranul Karim. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah
Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ke-6 ayatnya 83. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa bukti-bukti kebenaran yang ditujukan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan maksud agar kaumnya dapat menggunakan pikirannya untuk dapat menilai kebenaran bukti-bukti itu dan menerimanya dengan sepenuh hati, sehingga mereka meninggalkan kemusyrikan, berpindah kepada agama tauhid yang memang sesuai dengan fitrah. Nanti panjenengan lihat di surat 30, namanya surat Ar-Rum, ayatnya 30 sampai ayat 60. Untuk menarik minat kaumnya agar kembali kepada agama tauhid dan sebagai hiburan terhadap perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah menjanjikan bahwa Allah akan mengangkat derajat hamba-hambanya yang dikehendakinya beberapa derajat dalam bidang ilmu pengetahuan dan hikmah atau kearifan, dan derajat yang diperoleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kemampuan memberikan hujjah, kemampuan memimpin dan bertindak bijaksana. Kesemuanya adalah derajat kesempurnaan. Selain itu, ia juga diberi derajat kenabian dan kerasulan yang merupakan derajat tertinggi yang dapat dicapai manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman dengannya, dan sebagian lagi ada yang ditinggikannya beberapa derajat. Surat Al-Baqarah ayat 253, dan nanti juga bisa dilihat di surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayatnya 11, 21 sampai ayat 22. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia Maha Bijaksana dalam mengangkat atau menjatuhkan derajat seseorang. Dia juga Maha mengetahui keadaan yang berhak menerima derajat itu. Nanti bisa dilihat di surat ketiga ayatnya 26. Orang-orang yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah memberikan kepemimpinan kepadanya, dan juga orang-orang yang direndahkan derajatnya karena dia berbuat keji dan mungkar, naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ayat 84, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, dan para pengikutnya, bahwa Allah memberikan anugerah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengangkat keturunannya yang soleh, yaitu Nabi Ishak alaihissalam, sebagai pelanjut perjuangannya menegakkan agama tauhid dan menghancurkan kemusyrikan. Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat Yakub alaihissalam, cucunya dari keturunan Nabi Ishak alaihissalam, sebagai penerus perjuangan nabi-nabi dan rasul-rasul, sebagai penerus perjuangan
nabi-nabi dan rasul-rasul. Mereka semua tunduk di bawah tuntunan wahyu, hikmah dan ilmu Allah untuk meneruskan tegaknya agama tauhid. Nabi Ishaq alaihissalam putra Nabi Ibrahim alaihissalam disebut secara tersendiri dalam ayat ini karena adanya hal yang menarik perhatian, yang termasuk ke dalam tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ia dilahirkan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam lanjut usianya. Sedang Sarah istrinya sudah lanjut usia, belum punya anak dan sudah tidak punya harapan untuk melahirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzu wa hadha ba'li syaikhun inna hadha la syai'un ajib. Dia istrinya berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Surat Hud ayat 72. Ini adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala baginya atas kekuatan imannya, ketekunan, berbuat kebaikan serta ketabahannya menghadapi berbagai cobaan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya yang soleh sama dengan yang pernah diberikan kepada Nabi Nuh alaihissalam sebelumnya, yaitu hidayah agama tauhid. Penyebutan Nabi Nuh alaihissalam di sini agar manusia dapat memahami bahwa tidak selalu hamba-hamba Allah yang soleh akan menurunkan putra-putra yang soleh pula. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, beliau seorang nabi yang soleh, tetapi putranya seorang yang sesat, tenggelam bersama orang-orang kafir karena tidak mau mematuhi perintah ayahnya. Hal itu adalah kebalikan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya seorang pemuja patung, tetapi dia sendiri hanif, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara keturunan-keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang soleh lainnya disebutkan dalam ayat ini ialah Nabi Dawud alaihissalam, putra Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Harun alaihissalam. Kesemuanya ini di samping diberi derajat kenabian juga diberi kedudukan yang tinggi. Nabi Dawud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi raja, pemimpin yang mulia akhlaknya. Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Yusuf alaihissalam walaupun bukan raja tetapi punya pengaruh dan sangat dekat dengan penguasa. Nabi Yusuf alaihissalam sendiri menjadi menteri yang dapat menguasai dan mengatasi kesulitan-kesulitan rakyat. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam meskipun tidak menjadi raja tetapi diberikan kepemimpinan dan kemampuan menyelamatkan kaumnya dari penindasan. Pada akhir ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang setimpal kepada mereka yang berbuat baik, yaitu mereka selalu berpedoman kepada tuntunan Allah dan berpegang kepada kebenaran. Nanti bisa dilihat di surat 16 ayatnya ayat 97 dan juga di surat 16 ayat 125 sampai ayat 128. Rabbana taqabbal minna
innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bit taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, para guru-guru kami, dan seluruh para pendiri Lembaga Kursus Al-Quran Islamic Center, seluruh ustadz-ustadzahnya, dan seluruh para santriwan santriwatinya yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan seluruh sahabat-sahabat kami, ustadz-ustadzah, siswa-siswi, bapak ibu wali murid, para pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, seluruh presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.